Film dimulai dengan seorang playboy bernama Zihui, yang suka main-main sama banyak cewek, dan dia sekarang lagi bersama seorang cewek di rumahnya. Karena itu, Zihui suka selingkuh secara diam-diam, dengan menggunakan kata-kata manis yang sangat mantap ke cewek inceran dia. Tapi para cewek gak mengetahui, kalau ternyata Zihui orangnya mata duitan dan cuma pura-pura menjadi orang kaya aja, jadi dia suka memanfaatkan mereka untuk bisa mendapatkan duit. Setelah puas melakukan itu, Zihui pergi mengunjungi ke cewek satunya lagi, yang udah menelponnya untuk datang ke rumah. Namun anehnya si cewek gak membukakan pintu setelah Zihui ketok-ketok, oleh karena itu dia memasuki rumahnya yang terlihat sepi. Tapi gak lama setelah itu datang si cewek dengan membawa lilin, yang udah mempersiapkan sesuatu untuk Zihui. Ternyata sesuatu itu adalah sebuah serangan dari si cewek untuk Zihui sampai pingsan, dan mentelantarkannya ke daerah padang pasir yang luas sebagai hukumannya. Ini dikarenakan si cewek dan para ceweknya Zihui yang lain udah bekerja sama sebelumnya, ketika mereka menunjukkan cowok mereka masing-masing, dan ternyata cowok mereka adalah si Zihui. Alhasil dia merasa sangat kesal sama para cewek, dan akhirnya dia pun harus berjalan di tengah padang pasir, sampai tubuhnya menjadi lemas. Ketika Zihui merasa gak ada tenaga untuk berjalan lagi, dia kembali bersemangat ketika melihat di depannya ada oasis yang ada airnya. Tapi ternyata itu bukan oasis, melainkan pasir yang dia makan, yang menandakan kalau dia mengalami halusinasi sebelumnya. Alhasil dia merasa sangat kesal terhadap wanita, namun pemikiran itu segera hilang, karena di depannya udah ada beberapa cewek yang berpenampilan seperti dari suku pedalaman. Zihui merasa kalau para cewek mau mempermainkannya, jadi dia langsung membuka kain penutup mulut yang dipakai seorang cewek dengan kuda, dan dia pun menjadi gak senang. Oleh karena itu temannya langsung memukul kepala Zihui sampai pingsan, dan akhirnya dia pun dibawa ke markas mereka yang merupakan sebuah desa, di mana semuanya adalah cewek yang menjadi warga dari desa itu, sementara para cowok dijadikan budak di desa mereka. Ada seorang bocil cewek yang membawa budak favoritnya sambil membawa air. Jadi Zihui mau meminta airnya, tapi si bocil cewek malah membuang air ke tanah, dan dia pun meledek Zihui. Zihui kemudian dimasukkan ke dalam kandang, di mana ada para budak yang dipenjara di samping dia, dan masih merasa bingung dengan tempat ini yang gak beres. Beberapa waktu kemudian, Zihui udah ditumbuhi dengan si kumis bersama temannya si jenggot, dan mulai pasrah dengan situasi dan kondisi yang dia alami. Namun tiba-tiba datang seseorang yang menawarkan minuman, yang ternyata dia seorang pria normal bernama Profesor Zhang, dan dia mengaku adalah seorang ahli arkeologi. Ini menjadi kesempatan Zihui untuk bertanya tempat macam apa ini, yang dijawab si profesor kalau ini adalah markas untuk suku kanibal perempuan yang dipanggil Haliba, dan malam ini mereka akan menyelenggarakan sebuah acara pengorbanan yang biasa mereka lakukan. Jadi dia menyarankan untuk bertingkah kayak orang sinting gila miring terus-menerus, supaya bikin para cewek pada ilfil, dan gak membawa Zihui untuk dikorbankan. Di malam hari, Zihui kedatangan para cewek yang mau membawa beberapa para budak untuk acara pengorbanan, tapi karena dia baru melakukannya di depan para cewek, mereka pun memutuskan untuk memilih Zihui untuk dikorbankan juga. Bersama dengan para budak lainnya, Zihui dipaksa pergi ke tempat pengorbanan, di mana mereka disambut sama para cewek yang gak sabar untuk memakan Zihui dan kawan-kawan. Dengan dihadiri sama Ratu Haliba bernama Thalia, para warga berkumpul untuk memulai acara pengorbanannya, dengan seorang dukun bernama Mbak Ula, yang melakukan semacam ritual terlebih dahulu. Begitu dia selesai, dia langsung membuka celana para budak satu persatu, dan memotong itunya sampai putus. Beberapa dari mereka ada yang dianggap itunya jelek, namun tidak untuk Zihui, yang ternyata itunya sangat mantap, dan membuat para cewek pada terkagum-kagum. Jadi dia dibawa ke rumah si ratu, di mana dia udah menunggu Zihui untuk melakukan sesuatu, yaitu berkenalan. Tapi cara kenalannya sangat gak terpikirkan, yang ternyata dia menggunakan salah satu itunya cowok yang dia koleksi untuk dimasukkan ke lubang sakralnya, Zihui. Dan setelah dimasukkan, akhirnya Zihui pun merasa tersiksa. Zihui mau keluar dari desa ini, namun gak diperbolehkan sama para cewek penjaga pintu masuk desa, dan malah dikerjain dengan disentuh lubang sakralnya yang masih perih. Si bocil cewek melihat budaknya yang ikutan ketawa juga melihat Zihui menderita,
Oleh karena itu si bocil cewek menghukum si budak dengan memukulnya terus-menerus, sementara si Hui menjadi mengsedih. Gak lama setelah itu si Hui dibantu sama si profesor untuk mempertemukannya dengan dukun si Mbak Ula yang lagi fokus bermeditasi, dan tiba-tiba dia berbicara untuk membicarakan tentang sesuatu yang penting untuk si Hui. Si Mbak Ula bilang kalau sekarang si Hui itu udah menjadi budak pribadinya sang ratu, dan dia mempunyai sebuah tugas yang sakral nan mantap, yaitu dia disuruh untuk membuat sang ratu menjadi hamil. Ini membuat si Hui merasa heran dengan mengaku kalau dia bukan berasal dari daerah ini. Jadi si Mbak Ula beralasan kalau si Hui udah terpilih menjadi budak favorit sama para dewa, dan udah diatur untuk berada di sini dari kehendak mereka. Si Mbak Ula lalu mengetahui sesuatu dari matanya si Hui, kalau di masa lalunya dia dipenuhi dengan rasa bersalah, tapi kalau di masa depannya masih menjadi misteri, antara baik atau buruk. Namun si Mbak Ula merasa yakin sama keputusan para dewa, karena mereka harusnya mempunyai alasan kenapa mereka memutuskan untuk memilih si Hui. Tapi jika si Hui mengabaikan keputusan para dewa, dia akan dihukum. Dalam 3 bulan jika misalkan si Hui gagal membuat sang ratu menjadi hamil, si Mbak Ula bilang, "Kamu akan," dengan matanya yang menjadi tertutup, dan akhirnya dia pun malah bobo. Jadi si profesor bantu memberi jawaban kalau si Hui bakal menjadi budak lagi jika gagal melakukan tugasnya, namun masih ada kemungkinan kalau dia bakal dihabisi hidupnya, dengan menyamakan tentang seekor belalang jantan yang akan dimakan sama belalang betina setelah bertujuan untuk memberikan nutrisi ke si anak belalang. Ini membuat si Hui merasa pasrah, tapi si profesor bilang kalau dia akan membantu si Hui untuk kabur nantinya. Oleh karena itu sebelum itu dia menyarankan si Hui untuk bersenang-senang dulu di desa mantap ini dengan jalan-jalan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sebuah pasar yang menjual para budak dengan cara dilelang, di mana si tukang lelang menunjukkan salah satu budak miliknya. Para cewek mengomentari kalau budak itu terlalu kurus, dan cuma ada satu cewek yang mau membeli si budak dengan memberikan 2 kubis miliknya. Budak selanjutnya lebih berisi badannya, yang membuat para cewek pada senang untuk membeli si budak. Jadi mereka mulai melakukan penawaran mulai dari 5 tomat, 4 kol, sepotong kulit serigala, sampai diakhiri dengan 2 domba yang membuat si tukang lelang menjadi tertarik. Tapi ternyata ada 2 cewek yang mempunyai 2 domba, oleh karena itu mereka menjadi rebutan untuk mendapatkan si budak, sampai mereka gak menyadari kalau domba-domba mereka pada kabur. Ini diketahui si Hui, jadi dia menyarankan untuk melakukan cara mantap dia di dunia modern untuk masalah persaingan, yaitu dengan bermain game gunting batu kertas. Setelah dijelaskan sampai 2 kali cara bermainnya, para cewek baru pada ngerti, namun setelah seorang cewek yang menjadi pemenangnya, para cewek merasa caranya terlalu simpel untuk memutuskan mana yang menang dan kalah. Ini membuat seorang petugas keamanan dari lelang bernama Aima, menjadi gak senang melihat si Hui yang mengajarkan sesuatu yang gak sesuai bagi mereka. Aima ini adalah seorang petarung untuk suku kanibal, yang terkenal jago dalam bertarung di mata para cewek. Jadi setelah dia mengetahui kalau si Hui berasal dari dunia modern, dia mengancam akan menghabisi hidupnya si Hui, dan mengaku gak senang sama yang namanya cowok. Sebagai gantinya, Aima menekankan untuk menggunakan cara sukunya seperti biasa untuk menentukan siapa menang dan kalah, yaitu dengan melakukan kekerasan, dan akhirnya kedua cewek pemilik domba pun ribut. Setelah kejadian itu, Zi Hui bertanya ke si profesor bagaimana dia bisa sampai di sini, yang dijawab dia kalau dia datang bersama teman-temannya ke padang pasir 5 tahun yang lalu, untuk mencari barang-barang peninggalan dari suku ini. Tapi pada akhirnya, mereka bertemu dan diserang sama para cewek, sampai semua teman-temannya pada kena tangkep, kecuali si profesor sendiri yang berhasil meyakinkan sang ratu kalau dia bisa bekerja sama. Zi Hui lalu kepikiran untuk kabur, yang dibalas si profesor kalau dia udah mencobanya beberapa kali, namun pada akhirnya gagal terus dengan penjagaan desa ini yang ketat. Masalah lainnya adalah, kalau para warga di sini cuma percaya sama cewek aja, dan mereka gak percaya sama cowok, jadi mereka harus dibuat percaya dulu untuk si Hui bisa kabur. Ini membuat si Hui merasa pede kalau dia bisa melakukan hal itu, karena pengalamannya menjadi playboy yang berhasil menaklukkan hati para cewek sebelumnya. Si profesor pun berpikir kalau mereka gak cuma bisa kabur, tapi bisa mendapatkan dengan memakai sebuah tempat yang mantap untuk bisa menghasilkan cuan yang dia ketahui, dan akhirnya mereka pun membentuk kerjasama.
Di malam hari di tempat sang ratu, dia mengalami pusing-pusing setelah berdiskusi tentang sebuah strategi, oleh karena itu dia memanggil doginya untuk datang, namun yang datang malah Zihui. Zihui melihat si ratu yang mengalami pusing-pusing, jadi dia memberitahu kalau dia bisa melakukan pijatan untuk bikin orang merasa lebih santai. Awalnya si ratu merasa gak percaya, tapi setelah Zihui meyakinkannya kalau ini bisa bikin dia enak, akhirnya dia pun merasakan kenikmatan ketika Zihui mulai memijit. Beberapa saat kemudian sambil terus memijit, Zihui sekalian membunyikan sendi telapak kaki si ratu, yang membuat dia menjadi kaget, dan akhirnya Zihui pun ditendang. Esok harinya, Zihui dan si profesor mengunjungi sebuah rumah kosong yang kotor untuk dijadikan tempat usaha mereka, di mana mereka mulai bersih-bersih, sampai akhirnya rumah itu menjadi bersih dan tidak lengket. Tempat usahanya adalah beauty care atau jasa perawatan kecantikan untuk para cewek, dan gak lama setelah itu datang seorang cewek yang tertarik sama tempat ini, yang mempunyai bulu hidung yang sangat siap untuk dipotong, begitu juga bulu kaki. Mulailah Zihui dan si profesor melakukan perawatan kecantikan ke si cewek, sampai akhirnya dia pun menjadi lebih glowing dari sebelumnya, merasa puas atas jasa yang mantap dari Zihui dan si profesor. Gak lama setelah itu datang para cewek lainnya yang mau glowing juga, sampai kabar tempat beauty care-nya Zihui diketahui sama si ratu, yang diduga dia kalau Zihui mulai macem-macem sama para cewek. Begitu si ratu kembali ke rumah, dia langsung disambut sama Zihui yang udah mempersiapkan hidangan makan malam yang mantap, dan sebuah musik romantis yang dimainkan sama para budak. Meskipun begitu, si ratu gak menunjukkan kekaguman, dan malah mengingatkan Zihui kalau dia masih seorang budak. Zihui pun iya-iya aja, dan membalas dengan kata-kata pujian ke si ratu, serta menyatakan perasaan kalau dia mencintainya, dengan menunjukkan sebuah cincin yang mantap. Ini gak diketahui si ratu dengan bertanya apa itu cinta, yang agak susah dijawab Zihui kalau cinta itu adalah bla bla bla, jadi si ratu merasa yakin kalau Zihui gak pernah benar-benar mencintai cewek, dan cuma mencintai dirinya sendiri. Si ratu mengungkapkan kalau apa yang dia lihat dari Zihui adalah seorang badut yang cuma main-main doang, dan dia bisa dihabisi hidupnya kapanpun si ratu mau. Akhirnya dia menolak cincin pemberian Zihui, dan mengungkapkan kalau dia gak mencintainya balik, tapi Zihui gak menyerah, dan akan membuat si ratu jatuh cinta kepadanya suatu saat nanti. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara orang meminta tolong, yang ternyata si bocil cewek lagi pingsan, dan ibunya mengetahui kalau anaknya jatuh ke dalam sumur ketika mau meminum air. Ini membuat si ratu merasa bingung bagaimana cara menolongnya, namun tidak untuk Zihui yang langsung gerak cepat untuk menolong si bocil cewek, dengan menghadapkan kepalanya ke tanah, supaya airnya yang terminum bisa keluar dan membuatnya sadar. Beberapa saat kemudian, si bocil cewek berhasil diselamatkan dengan dia yang kembali sadar, dan akhirnya Zihui pun dianggap sebagai pahlawan dengan dilempar-lempar ke atas. Alhasil ketika Zihui kembali ke rumah, Zihui disuruh untuk jangan tidur di lantai sama si ratu, dan dia mengizinkan Zihui untuk tidur di tempat tidurnya untuk malam ini aja, yang membuat Zihui menjadi tersenyum. Esok harinya, para cewek mulai gak jutek sama Zihui dengan mengucapkan selamat pagi, sampai dikasih banyak hadiah sama para cewek. Di saat itu di istana, si ratu dan para bawahannya lagi membicarakan tentang situasi dan kondisi suku mereka, dan gak lama setelah itu datang Aima yang mau melaporkan sesuatu yang penting. Dia mendapat kabar kalau ada suku lain yang menyerang beberapa prajurit mereka di suatu tempat. Jadi si ratu meminta untuk mempersiapkan pasukan untuk pergi ke tempat itu untuk melakukan serangan balik. Suku yang dimaksud Aima adalah suku dengan seluruh warganya yang cowok semua, begitu juga para prajurit mereka. Pemimpin mereka sebut aja Bang Agus, adalah sosok pemimpin yang terkenal kejam. Oleh karena itu ketika salah satu bawahan ragu-ragu untuk menghabisi hidup rekannya dalam suatu duel, Bang Agus memaksa si bawahan yang mau menang itu untuk menghabisi hidup rekannya, dan akhirnya dia pun habis. Sementara itu di desa para cewek, si budak dari si bocil cewek berhasil kabur dari kandang, dan pergi ke sebuah sumur untuk melakukan sesuatu yang jahat. Ternyata dia mengeluarkan sebuah bubuk racun yang dia simpan selama ini untuk dicampuri dengan air di sumur, supaya para cewek di desa pada sakit-sakitan nantinya. Di saat itu si profesor mengabari kalau Zihui akan ikut bersama pasukan si ratu untuk pergi keluar besok, jadi si profesor akan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk kabur, dan menunggu Zihui di pintu masuk setelah dia kembali. Esok harinya,
Zihui dan pasukan ratu pergi ke tempat yang mereka tuju, tapi di tengah perjalanan, mereka disergap sama pasukan Bang Agus dengan tembakan panah dari atas bukit. Ini membuat beberapa prajuritnya si ratu pada habis hidupnya, oleh karena itu si ratu dan pasukannya mau gak mau harus mundur terlebih dulu. Karena situasinya yang kacau, membuat si ratu dan pasukannya menjadi terpisah, namun si Hui bisa melindungi si ratu sampai mereka tiba di sebuah gua untuk berlindung. Si ratu mau pergi menemui pasukannya, tapi si Hui langsung menahannya, karena si ratu yang mengalami luka-luka dari serangannya pasukan Bang Agus. Si ratu lalu menceritakan tentang bagaimana sukunya Bang Agus berubah menjadi jahat, dan menceritakan bagaimana si ratu mewarisi kekuasaan sukunya dari ibunya yang udah meninggal, yang membuat dia mulai merasa pesimis dengan posisinya sebagai ratu. Jadi si Hui memotivasinya kalau si ratu adalah wanita yang hebat, dan menceritakan kalau si Hui dulunya suka main cewek dengan menjadi playboy, serta udah merasakan bagaimana dipermainkan balik dengan menjadi budak. Setelah mereka bermain dengan kunang-kunang yang muncul, situasi pun berubah menjadi romantis, dan akhirnya momen yang ditunggu-tunggu pun terjadi juga. Esok harinya, Zihui dan si ratu pulang ke desa, di mana mereka melihat banyak cewek yang pada sakit-sakitan, karena meminum air di sumur yang udah diracuni sama si budak dari bocil cewek. Setelah si ratu menerima laporan kalau banyak prajuritnya yang udah pada habis hidupnya, dia menyuruh para bawahan untuk melepaskan para budak cowok, bertujuan untuk membebaskan mereka. Tapi jika mereka mau ikutan berperang untuk melawan pasukannya Bang Agus, hak mereka akan menjadi sederajat dengan para cewek di desa, yang membuat beberapa bawahan si ratu keberatan akan keputusan itu. Namun si ratu bertujuan melakukan itu supaya suku mereka gak menghilang, dan udah saatnya untuk berubah untuk masa depan yang lebih baik. Gak lama setelah itu datang si profesor yang udah berhasil ditangkap sama beberapa penjaga, karena diduga melakukan pencurian. Dia menjadi kaget ketika melihat Zihui yang masih berada di sini, dan mengira dia yang udah kabur dari desa ini, yang membuat rencana kabur mereka menjadi gagal. Alhasil mereka menjadi ketahuan kalau mereka mau kabur, yang membuat si ratu menjadi marah dengan si Hui. Jadi dia memutuskan untuk gak mau melihat si Hui beserta si profesor lagi, lalu mengancam akan menghabisi hidupnya si Hui jika dia muncul lagi di depannya, dan akhirnya dia pun diusir. Di tengah perjalanan, si profesor bilang kalau dia sengaja memberitahu tentang rencana kabur mereka ke si ratu, supaya dia mau mengusir mereka. Tapi karena si Hui udah jatuh cinta sama si ratu, dia malah menjadi galau setelah diusir, apalagi suku si ratu yang mau berperang. Gak lama setelah itu mereka melihat pasukan Bang Agus yang udah mau sampai di desa si ratu, oleh karena itu si Hui mengajak si profesor untuk membantu pasukan si ratu, yang tentu aja ditolak dia. Dia beralasan kalau perkembangan peradaban manusia itu didasari sama pembunuhan dan perang-perang yang udah terjadi, jadi dia berpikir kalau mereka gak bisa segampang itu mengubah gaya hidup suku zaman dulu. Meskipun begitu, Zihui tetap pengen balik untuk membantu si ratu, dan merendahkan profesi si profesor dengan meledeknya sebagai orang kutu buku. Alhasil terjadilah keributan dengan si profesor yang gak tahan untuk menghajar Zihui, dan akhirnya dia pun pergi meninggalkan Zihui sendirian. Namun setelah beberapa saat ketika merasa senang, dia melihat desanya si ratu yang udah terjadi kekacauan, yang membuat hatinya menjadi tergerak, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali. Sementara itu, pasukan Bang Agus udah sampai di desa, di mana mereka langsung menghajar, menyiksa, dan menculik para budak cowok dan para warga cewek, termasuk si bocil cewek yang diculik sama budaknya sendiri, yang menandakan kalau si budak ternyata asli dari sukunya Bang Agus. Tapi tindakannya langsung dicegah dengan dipukul sama si profesor, yang langsung dibalas balik sama si budak, dan akhirnya si profesor pun pingsan, begitu juga si budak. Di saat itu si petarung Aima terus melindungi desanya dari serbuan pasukannya Bang Agus, namun pada akhirnya dia menjadi kewalahan, dan akhirnya dia pun menjadi gak berkutik. Setelah sukses menguasai desa, Bang Agus memasuki rumah si ratu, di mana dia bertemu dengan Mbak Ula yang udah menunggunya di sana, dan dipancing untuk Ketika merasa momennya udah tepat, Mbak Ula langsung mengeluarkan pisau untuk menghabisi Bang Agus. Tapi dia bisa mengantisipasi serangannya, lalu mencekik Mbak Ula, dan akhirnya dia pun habis.
Alhasil si ratu berhasil ditangkap dan dibawa keluar, di mana Bang Agus mengungkapkan ambisi sukunya untuk menjadi suku yang paling mantap yang pernah ada, bahkan gak takut jika dia dan para bawahannya masuk ke neraka nantinya, karena mereka merasa yakin kalau mereka bisa menguasai neraka juga. Gak lama setelah itu ada seseorang yang mau datang dari luar desa dengan kuda putih, yang ternyata itu adalah Si Hui yang siap untuk menyelamatkan suku si ratu, jadi dia bertanya kenapa Si Hui kembali. Dia menjawab kalau dia mau menunjukkan rasa cintanya ke si ratu, dan mengungkapkan apa itu cinta sejati menurut pandangan dia, yang membuat para cewek pada senang mendengarnya. Si Hui lalu dengan beraninya menantang Bang Agus untuk berduel 1 lawan 1, walaupun dia mempunyai sedikit pengalaman untuk bertarung dengan tangan kosong. Mulailah mereka bertarung, dan pada akhirnya, Si Hui yang paling banyak mendapatkan serangan-serangan dari Bang Agus, sampai kepalanya diinjek sama dia. Tapi si Hui gak menyerah, dan kepikiran sesuatu yang sangat ampuh untuk mengalahkan Bang Agus, yaitu memegang erat itunya si abang, sehingga dia pun terjatuh. Gak pakai lama, Si Hui langsung loncat ke atas Bang Budi sambil memukul dadanya dengan keras, dan akhirnya dia pun habis juga. Beberapa waktu pun berlalu, di mana suku Bang Budi udah diusir dari desa, lalu kondisi si profesor yang udah membaik, si bocil cewek yang udah mendapatkan budak favoritnya kembali, Mbak Ula yang ternyata masih hidup dengan kepalanya yang keseleo, dan si ratu yang dikabarkan udah hamil sekitar 6 bulan. Film diakhiri dengan Mbak Ula yang mengabarkan kalau akan ada acara pengorbanan yang akan berlangsung, dan yang akan dikorbankan ternyata adalah si Hui yang mau dimakan sama para cewek, yang merasa kesal kalau mereka pada gak tahu berterima kasih setelah diselamatkan sama dia, dan akhirnya dia pun pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.